Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Tentu kita sangat berharap, bermohon kepada Allah hadirnya kita di masjid ini benar-benar bercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita semua mendapatkan pahala yang terbaiknya. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita hadirkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Al-Baqarah ayat 118. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala alladziina laa ya'lamuuna laula yukallimuna Allah aw ta'tiina ayah. Dan berkatalah orang-orang yang tidak mengetahui, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang kepada kita tanda-tanda kekuasaan. Kadzalika qala alladziina min qablihim. Demikian pula telah berkata orang-orang yang sebelum mereka. Misal qaulihim, seperti itu pula ucapan mereka. Tasabahat qulubuhum, telah serupa hati mereka. Kadibayanal ayati, sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuatan kami di kaumi yuqinun, pada orang-orang yang yakin. Ini Al-Baqarah 118. Di ayat sebelumnya Al-Baqarah 117 menjelaskan seperti kami kemarin, menjelaskan kuasa Allah mencipta cukup dengan mengatakan kun fayakun. Maka tidak pantas manusia menuntut bukti lagi, padahal setelah jelas-jelas apa yang di depan matanya, di dalam dirinya, itu adalah ayat-ayat Allah. Maka kita lihat hikmahnya Bapak Ibu, iman sejati tidak menuntut bukti nyata, karena cukup Al-Quran telah mengatakan laula yukallimuna. Mengapa Allah tidak berbicara kepada kami, kata mereka. Maka iman sejati adalah percaya tanpa harus melihat atau mendengar langsung. Orang beriman yakin pada wahyu kalau tidak melihat Allah. Kita yang hidup tidak sezaman dengan Rasulullah, kita tidak jumpa dengan Rasulullah, tapi kita percaya di muka bumi ini pernah ada seorang anak manusia yang bernama Muhammad, dan yang bernama Muhammad itu diangkat sebagai Rasulullah, dan kita bersahadat kepada Allah dan meyakini Rasulullah. Maka Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil, seorang ibu yang sabar berdoa setiap malam
Meski belum melihat hasil, tapi yakin dia Allah pasti Maha mendengar. Karyawan yang bekerja jujur, walau bos tak melihat, karena yakin Allah pasti melihat. Si orang bunuh tetap mengajar dengan ikhlas. Orang lain tidak dipuji atau bahkan tidak diberi tunjangan sedikit pun, karena dia yakin walaupun tunjangan belum datang, tunjangan Allah jauh lebih besar. Maka penting ayat ini selalu kita baca, kita yakini Bapak, maka pasti akan kuat kita. Berapapun rezeki harian kita, karena kita yakin Allah Maha Kaya, maka Allah pasti akan menyelamatkan kita. Hikmah berikutnya, hati manusia dari zaman ke zaman bisa serupa dalam kesombongan. Karena Allah menyatakan ayat ini, tasyabahat qulubuhum, hati mereka serupa. Maka kesombongan orang masa kini sama seperti orang terdahulu, menolak kebenaran yang disampaikan oleh manusia itu biasa. Sedangkan Rasulullah menyampaikan tolak al-baikah, apalagi nasihat orang tua kepada anak, guru kepada murid, ustaz kepada jemaahnya. Nasihat Rasulullah bisa tidak berkata-kata. Hikmah bagi kita, karena itu terus kita hanya menyampaikan, menasihat, mengingatkan. Sementara hidayah itu hak Allah, kewajiban kita hanya menyampaikan. Maka di kantor ada yang menolak nasihat bawahan karena merasa dipimpin, karena dipimpinan, karena dia bos, tidak pantas dia mendengar masukan dari bawahan. Di masyarakat orang yang enggan menerima kebenaran jika datang dari orang yang strata sosial yang rendah, dari orang miskin, orang terkenal, dia seperti kasih tahu dengan nasihat seperti ini. Di sekolah, siswa menolak arahan guru karena merasa lebih tahu, lebih kaya, lebih terhormat. Orang seperti ini telah digambarkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 118 ini, yang mereka menolak kebenaran, bukan kebenaran itu tidak benar, tapi karena kesombongan. Hikmah berikutnya Bapak Ibu, kebodohan membuat seseorang menentang Allah. Allazina ya'lamun Allah, orang-orang yang tidak mengetahui. Maka Bapak Ibu, orang yang tidak memiliki ilmu seringkali menentang Allah, bukan mencari petunjuk, tapi betul-betul mencari pembenaran menurut logikanya. Maka tidak heran kita melihat negara-negara maju, negara kaya yang tingkat intelektualnya sangat tinggi, justru mereka tidak percaya adanya Tuhan. Bisa orang secerdas itu tidak percaya adanya Tuhan. Bisa orang secerdas itu melihat apa yang akan terjadi ini kebetulan saja. Maka Allah penting mengatakan allazina ya'lamun, orang-orang yang tidak berilmu. Walaupun dia profesor doktor, tapi kalau dia tidak kenal dengan Tuhannya, dia sama dengan allazina ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui. Maka Bapak Ibu penting daripada bagi kita dalam pergaulan. Ada yang berkata sinis, kalau Allah ada, kenapa banyak orang miskin? Kalau Allah ada, kenapa harus dijaga dari pembunuhan? Allah itu adalah untuk menguji kita, menguji kita dengan kemiskinan, menguji kita ada yang dizalimi. Apakah ketika ada orang dizalimi, kita membiarkan saja? Itulah tugas kita, itulah ujian yang Allah berikan kepada kita. Atau bisa kita lihat di pasar, ada yang curang lalu berkata, kalau memang dosa, kenapa Allah biarkan? Padahal itu tanda kurangnya ilmu dan pemahaman tentang ujian kehidupan ini. Maka aku akan hadir ketika mereka itu mengingatkan orang-orang terdahulu benar-benar menentang Allah dengan kesombongan dan menentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Hikmah berikutnya Bapak Ibu, Allah sudah menjelaskan banyak tanda. Tinggal kita mau melihat atau tidak. Bayyana ayat, sungguh telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami. Maka Bapak Ibu, tanda kekuasaan Allah ada di alam, ada di tubuh, rezeki, bahkan dalam musibah. Maka petani yang melihat hujan turun dan tanaman tumbuh, dia yakin itu tanda kuasa Allah. Dokter melihat proses penyembuhan luka, itu tanda kuasa Allah. Ibu rumah tangga melihat anak tumbuh dari bayi
itu tanda-tanda ayat Allah. Maka yang bisa melihat tanda-tanda al-qulul albab bukan allazina ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui. Terpulang kepada kita kaum ini, mau menjadi ulul albab, orang yang berpengetahuan, atau allazina ya'lamun. Kalau kita pilih sebagai ulul albab, cukuplah tanda-tanda kekuasaan Allah di depan kita, di depan kita, menjadi kita tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini, apakah 118 menyatakan kami kita semua, kita pastikan kita orang taat sekarang, taat sampai kita tinggalkan dunia ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.